Resminya Tom Hye dan Ragnar Oratmangun menjadi WNI jelas langsung mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara tetangga. Nah, setelah Vietnam ada juga nih media Malaysia yang juga menyoroti ini semua. Akan tetapi Malaysia sendiri lebih menitikkan pada keberhasilan Indonesia mendatangkan pemain sekaliber Tom dan Ragnar yang berstatus sebagai pemain grade A. Tentu saja ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang meskipun diperkuat 10 pemain keturunan dan ada 4 pemain naturalisasi, namun secara kualitas bahkan gak lebih baik dari pemain muda milik Indonesia seperti Marcelino, Arhan, ataupun Asnawi. Nama Tom Hye dan Ragnar Oratmangun benar-benar menjadi buah bibir di negeri tetangga, sebab tak sedikit yang menaruh kagum dengan scouting yang dimiliki Indonesia sehingga bisa mendapatkan pemain grade A, dan itu pun keturunan sehingga bisa diproses dengan lebih cepat ketimbang jalur naturalisasi murni yang gak ada darah Indonesianya. Nah, yang bikin salut adalah kemampuan melobi yang dilakukan oleh pihak-pihak Indonesia untuk meyakinkan pemain-pemain tersebut buat membela timnas. Meskipun ada beberapa yang masih menolak, namun sejauh ini dengan komposisi yang ada, Indonesia udah mantap ditambah resminya Tom Hye dan Ragnar. Yap, khusus Tom Hye sendiri, pemain yang satu ini benar-benar menjadi daya tarik tersendiri buat media Malaysia, dan salah satu media yang menyoroti ini adalah makanbola.com. Yang mana Tom, meskipun berstatus sebagai pemain Eredivisie, punya market value sama dengan Jalil Elias, seorang pemain berdarah Argentina Suriah yang baru saja diperkenalkan sebagai pemain baru Johor Darul Takzim pada awal tahun 2024, di mana keduanya, sebagaimana dilansir dari Transfermarkt, punya nilai pasar sebesar 52,14 miliar. Sekedar info aja nih, kalau Jalil Elias ini sekarang berstatus sebagai salah satu pemain asing JDT sekaligus pemain termahal di Liga Super Malaysia. Dan soal kualitas, Jalil gak kalah dengan Tom Hye karena keduanya sama-sama masuk dalam daftar top 50 pemain termahal di Asia. Yap, Jalil Elias sendiri sebelum resmi join dengan JDT bermain untuk klub Atletico San Lorenzo di Liga Utama Argentina. Bersama tim tersebut, ia mencatatkan 52 laga dalam ajang Superliga, Copa Sudamericana, Copa Argentina, dan Copa Della, dan menorehkan 3 gol dan 3 assist di musim 2022-2023. Yap, kembali ke masalah Tom Hye dan Ragnar. Bagi Malaysia, jelas keberadaan kedua pemain tersebut akan semakin membuat Indonesia semakin kuat, dan bukan tak mungkin jika gerbong barudak VOC lainnya ikutan nyusul, maka gap antara dua negara serumpun ini bakal makin jauh. Sebab semua tahu kalau Malaysia sendiri meskipun diperkuat 10 pemain keturunan dan 4 pemain naturalisasi, namun kualitasnya ya maaf-maaf aja nih, masih biasa banget. Hal itu terlihat di Piala Asia kemarin. Tak kalah Malaysia gagal meraih satupun kemenangan dan tak mampu lolos meskipun diisi banyak pemain berpengalaman. Berbeda dengan Indonesia yang main dengan skuad termuda. Sementara itu, Indonesia sendiri pada akhirnya benar-benar sedang fokus untuk melawan Vietnam. Masalah nanti Tom dan Ragnar bisa main atau enggak di leg pertama, yang penting secara keseluruhan tim ini sudah siap untuk memberikan yang terbaik. Ya, bagaimanapun laga Indonesia versus Vietnam dapat disebut sebagai laga hidup mati bagi kedua tim yang mengincar posisi runner-up di klasemen grup F babak kualifikasi Piala Dunia round 2 ini. Saat ini sendiri Indonesia berada di posisi 4 dengan 1 poin, sedangkan Vietnam berada di posisi 2 dengan 3 poin. Nah, jika bisa menang di GBK,
mereka dan semoga bisa menang. Indonesia akan mendapatkan 3 poin yang membuat poin mereka jadi 4, sekaligus menggeser posisi Vietnam di posisi 2 klasemen. Jika itu berhasil dilakukan, maka pertandingan di leg kedua di Maidin Stadium nantinya akan jadi lebih ringan. Sebab semisal hasil berakhir imbang, Indonesia masih bisa menjaga posisi runner-up. Ya kali imbang doang, nanggunglah, menang sekalian. Semoga. Toh, Vietnam sendiri juga menatap laga versus Indonesia dengan sejuta masalah internal dan badai cedera. So intinya, kalau bisa melibas Vietnam di kandang ataupun tandang, peluang lolos masih aman. Tapi jika salah satu imbang ataupun kalah, ya bisa dibilang masih cukup riskan. Yap, apapun itu, semoga yang terbaik buat timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.